Yo guys, gimana kabarnya? Buat yang menjalankan, semoga puasanya lancar-lancar aja ya. Dan kembali lagi dengan video top anime lainnya cuy. Masih bersama narator kalian Bagi Marti di sini. Dan kali ini kita akan bahas top 6 anime yang hampir mirip sama anime Darling in the Franxx. Dan ini juga merupakan request dari Sobat Hero. Dalam video kali ini mengambil beberapa aspek yang membuat anime di list hampir mirip sama anime Darling in the Franxx. Mulai dari ciri khasnya yaitu bergenre mecha atau robot-robot gitu guys. Genre anime yang sangat kental dengan teknologi robotik, bisa datang dari masa depan atau dibuat dengan kecerdasan sang karakter utama, dan biasanya bersanding dengan genre action, fantasi, dan SF. Oke guys, tapi sebelum masuk videonya, jika kamu baru dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, maka kamu akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang lagi kamu cari, beserta info-info update mengenai anime terbaru, dan juga opsi notifikasinya pindah ke pilihan semua, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, kalau ada yang subscribe kan, saya makin semangat bikin videonya. Oke, mari lanjut ke videonya. Neon Genesis Evangelion. Gue bisa bilang sendiri kalau ini anime tuh mirip banget sama Darling in the Franxx. Konsepnya 11-12 banget, dan sampai robot-robotnya gitu hampir mirip cuy. Tapi yang gak sepenuhnya sama, ada bagian yang berbeda, yaitu bercerita tentang Ikari Shinji, seorang bocah kesepian tanpa perhatian dari siapapun. Dia ini memiliki seorang ayah yang gak pernah ngurusin dia banget. Udah kayak gak peduli gitu. Tiba-tiba saat Shinji dapat surat dari ayahnya, ia disuruh untuk mengendarai Evangelion, yaitu robot yang digunakan untuk memusnahkan Angel, monster yang menyebabkan kiamat pada bumi 13 tahun yang lalu. Alih-alih menolaknya, Shinji justru hanya pasrah kepada nasibnya. Ia mengendarai Evangelion yang membuat dirinya selalu diambang kematian, dengan sakit yang luar biasa. Ya karena tubuh sang pengendara Evangelion bisa sinkron, jadi kalau Evangelion terluka, Shinji juga ikut merasakan sakitnya. Dibantu dengan Rei Ayanami dan juga Asuka, mereka bertiga melawan para angel untuk mencegah kiamat berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah Isekai no Seikishi Monogatari, salah satu anime mecha robot terbaik yang membawa unsur konspirasi ke dalam ceritanya. Dan juga seperti di judulnya yang menambahkan embel-embel isekai, tentu saja ini anime bergenre isekai juga. Unsur inilah yang kemudian menjadikan Isekai no Seikishi Monogatari menjadi semakin menarik untuk ditonton. Isekai no Seikishi Monogatari sendiri mengisahkan tentang sang tokoh utamanya yang bernama Kenshi, yang terlibat ke dalam konspirasi setelah dirinya tertransfer ke dunia lain. Kenshi langsung terlibat dalam sebuah organisasi misterius yang meminta Kenshi untuk menjadi pilot sebuah mesin bernama Sekijin. Dan tugas utama yang dilakukan Kenshi adalah membunuh seorang penguasa muda dari kerajaan, dengan dijanjikan akan dipulangkan kembali ke bumi. Kenshi langsung setuju dan harus melayani organisasi misterius yang jahat tersebut teman-teman. Plus, anime ini juga ada genre ecchi-nya, yang bisa bikin kalian kepanasan saat menontonnya cuy. Kalau lu menyukai genre romance di dalam sebuah produksi anime mecha robot, tak lengkap rasanya kalau teman-teman gak melirik anime Kokyu Shihen Eureka 7, yang merupakan salah satu anime mecha robot berbalut romance yang pastinya recommended sekali untuk ditonton. Berikut ini gue sajikan sinopsis dan informasi singkatnya. Kokyu Shihen Eureka 7 mengisahkan tentang sang tokoh utama, Rinton, sang remaja muda berusia 14 tahun yang tinggal di kota terpencil bersama dengan kakeknya yang seorang mekanik. Rinton ingin pergi dari rumah dan bergabung dengan kelompok yang dikenal sebagai Gecko State, karena dia berharap dapat menemukan petualangan seru dan dapat lepas dari desakan kakeknya yang ingin dirinya menjadi mekanik sepertinya. Rinton juga memiliki hobi, yaitu dia menyukai kegiatan surfing. Rinton yang merupakan anak dari pahlawan terkenal menjalani kehidupannya, sampai suatu hari sesuatu yang menarik dan berkaitan dengan mecha robot pun datang. Salah satu anime mecha robot terbaik dengan premis di mana sang tokoh utama diteleport ke dunia lain atau isekai. Bisa teman-teman saksikan lewat Suisei no Gargantia.
Suisei no Gargantia adalah salah satu anime mecha robot terbaik yang punya visual memikat teman-teman. Cenderung beratmosfer cerah. Berikut adalah sinopsis dan informasi singkatnya. Suisei no Gargantia menceritakan tentang umat manusia yang saat ini sedang berada di ambang kehancuran. Umat manusia kini tidak lagi tinggal di bumi, melainkan ruang angkasa. Mereka tinggal di sebuah daratan yang dibuat oleh manusia. Di sana mereka membentuk sebuah aliansi guna melawan invasi alien bertentakel yang dinamakan Hideaus. Bentuk umum alien ini mirip cumi-cumi raksasa. Kehidupan di sana lebih kayak militer gitu, serba teratur dan diatur. Aliansi ini terus berperang dengan klan alien. Para manusia ini bertarung menggunakan battle suit yang disebut sebagai mesin kaliber, berbentuk robot yang sangat besar teman-teman. Usaha ini guna mengusir para alien agar para manusia bisa terbebas dari ancaman. Buat kamu yang sudah cukup umur, anime mecha robot yang satu ini bisa kamu jadikan referensi. Ya, Rakuen Suihou Expelled from Paradise adalah salah satu anime mecha robot terbaik yang mengandung unsur ecchi yang mana tidak cocok untuk ditonton semua orang. Rakuen Suihou mengisahkan tentang dunia di masa depan, bercerita tentang seorang gadis bernama Angela Balzac yang hidup di dunia digital. Jadi mereka hanyalah sekumpulan data yang ada di dunia digital, tidak memiliki apa-apa, hanya selain data itu sendiri teman-teman, yang berada di stasiun luar angkasa. Suatu hari ada seorang hacker dari bumi yang merusak sistem dan menerobos masuk ke dalam sistem komputer di sana. Angela pun ditugaskan untuk turun ke dunia nyata untuk menghentikan hacker tersebut. Angela ditemani dengan seorang agen yang tinggal di bumi bernama Dingo. Bersama-sama mereka menjelajahi bumi untuk menemukan identitas asli dari hacker tersebut. Angela turun ke bumi untuk melihat apa yang terjadi dengan mengendarai robotnya. SSSS Gridman adalah salah satu anime mecha robot terbaru yang baru saja tamat beberapa waktu silam, pada tahun 2018 yang lalu teman-teman. SSS Gridman cocok banget disaksikan dengan unsur yang lebih santai, di mana menceritakan anak milenial sekolahan gitu. Fokus ceritanya pada sang tokoh utama yaitu Yuta Hibiki, yang kehilangan ingatannya bahkan ia tidak mengenali dirinya sendiri. Ia bangun di rumah temannya yang bernama Takarada Rika. Yuta yang tidak tahu apa-apa kebingungan dengan yang ada di sekelilingnya. Namun ia menjalani kehidupan seperti biasa dengan berharap ingatannya kembali. Sampai suatu ketika saat dia di toko komputer bekas milik Rika, tiba-tiba ada yang memanggil Yuta dari dalam komputer yang sudah bobrok tersebut. Tampillah sebuah sosok mirip Ultraman yang sedang bicara dengan Yuta. Panggilan sistem komputer tersebut membuatnya ditarik ke dunia digital, dan kini Yuta mendapatkan kekuatan perubahan untuk menjadi Gridman, yaitu robot mirip Ultraman yang memanggilnya tadi teman-teman. Yuta bertugas untuk melawan para kaiju yang ingin menghancurkan kota. Tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti guys, dan juga like videonya. Silahkan beri pendapatmu atau request di kolom komentar. Share juga ke teman dan juga grup kamu, WhatsApp, FB, dan sebagainya. Oke, videonya sampai sini dulu. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Tetaplah nonton anime and stay wibu.